membesarkan kita, bahkan yang telah kita pijai selama ini wajib kita bela sampai kapanpun. Jadi perjuangan demi membela sebuah negara itu lebih utama dari salam dimanapun sobatku berada, semoga dalam keadaan sehat selalu, dan yang senior tak mengurangi rasa hormat saya. Di sini saya mau bercerita wayang tentang Kumbokarno, atau seorang pahlawan yang berjuang bahkan gugur demi membela sebuah negara. Perjuangan yang tak sia-sia. Kumbokarno adalah putra dari Begawan Wisrawa dengan ibunya adalah Dewi Sukesi. Kumbokarno sendiri mempunyai 4 saudara. Yang pertama ialah Rahwana atau Dasamuka, yang kedua adalah Kumbokarno, yang ketiga adalah Sarpokenoko, dan yang keempat adalah Gunawan Wibisono. Kumbokarno mempunyai istri yaitu Dewi Iswani. Dewi Iswani adalah seorang bidadari, dan Kumbokarno dengan Dewi Iswani mempunyai 2 anak, yaitu Aswani Kumbo dan yang satunya adalah Kumbo. Meskipun berwujud raksasa atau denawa, Kumbokarno sangat sakti dan dia mempunyai jiwa yang baik sekali. Dia bahkan rela gugur membela sebuah negaranya. Kesaktian Kumbokarno yang jarang diketahui oleh orang, yaitu Kumbokarno mempunyai aji atau kesaktian petak gelap saketi, dan kesaktian lagi yaitu kesaktian Gedong Mengo. Petak gelap saketi ialah ketika dia mengeluarkan suaranya dengan amukanya, maka tak ada satu musuh yang akan berani menghadapinya. Jadi musuh udah takut duluan. Dan yang kedua adalah Gedong Mengo. Gedong Mengo ialah sebuah kelebihan yang dimiliki oleh Kumbokarno, di mana dia bisa menelan apapun yang ada makanan di dalam yang dihidangkannya. Tetapi kelebihannya lagi, ketika makanan yang dimasukkan, ketika orang yang memberi makannya nggak ikhlas, Kumbokarno pun bisa mengeluarkan dengan utuh makanan itu kembali. Itulah mungkin kelebihan dari Gedong Mengo. Kumbokarno memiliki kasatrian, yaitu menjadi kasatrian di Palburgongso. Ketika itu Kumbokarno diusir karena selalu mengingatkan kepada kakaknya, dan kakaknya Rahwana nggak terima. Akhirnya dia bertapa di Gua Gohkarno, bertapa sambil tidur. Bahkan dalam pertapaannya, ketika dia kembali bangun dari pertamanya, dia akan menambah kesaktian dari Kumbokarno itu. Bahkan ketika Alengka atau kerajaan yang dipimpin oleh Rahwana diserang oleh Prabu Rama dengan bala tentara kera yang banyak, Kumbokarno pun saat itu masih tidur. Tapi berhubung dalam suatu terdesaknya negara Ngalengka, dia pun jiwa patriotismenya mulai muncul. Bahkan anak-anaknya Aswani Kumbo dan Kumbo itu pun sudah gugur dalam membela negaranya. Kumbokarno dalam berjuang melawan Rama atau yang menjajah dari negaranya, dia enggak membela rajanya, yaitu enggak membela kakaknya Rahwana itu. Tapi Kumbokarno berjuang dan berani berkorban karena dia membela tanah kelahirannya yang dijajah oleh musuh.
Walaupun dia sadar yang dimusuhi adalah seorang titisan yang Wisnu, tetapi dia pun tetap berjuang untuk mempertahankan negara. Itulah fungsi dari kesatria Kumbokarno. Dia tetap bahkan sampai titik darah penghabisan, Kumbokarno tetap membela negaranya. Meskipun Kumbokarno sendiri sadar bahwa dia pun akan mati, dia tetap merelakannya. Bahkan sebelum acara perang pun dimulai menjadi senopati, Kumbokarno pun siap mati untuk negaranya. Di waktu perang melawan Ayodhya, Kumbokarno pun sempat terputus-putus, menjadi terbelah-belah hingga Kumbokarno mati. Bahkan Kumbokarno pun tak akan menyerah sebelum nyawanya lepas dari raganya. Itulah banyak secuil Kumbokarno, cerita dari lakon Kumbokarno, seorang pahlawan yang rela berkorban demi membela sebuah negaranya atau tanah tumpah darahnya. Banyak yang kita ambil dari hikmah lakon-lakon Kumbokarno tersebut. Bagaimanapun tumpah darah kita atau tanah kelahiran kita atau bumi kita ini yang telah membesarkan kita, bahkan yang telah kita pijai selama ini, wajib kita bela sampai kapanpun. Jadi perjuangan demi membela sebuah negara itu lebih utama daripada mempertahankan perjuangan pribadi. Mungkin itulah hikmah yang bisa kita ambil, mungkin bisa menjadi contoh suri teladan kepada generasi kita. Bahkan setiap jengkal tanah pun kalau ada musuh yang datang, kita pun wajib membelanya. Mungkin cukup di sini saya bercerita tentang Kumbokarno. Mungkin ada salahnya, ada kurangnya. Saya mohon maaf. Manusia tak lepas dari kesalahan. Salam.